Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Lurah Kelurahan Pelosok Krep Kota Blitar, yang terhormat Bapak RT dan RW Kelurahan Pelosok Krep Kota Blitar, dan yang terhormat semua Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam acara penyuluhan kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Esa Falevi. Saya dari mahasiswa farmasi UIN Malang angkatan 2018. Iya. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan edukasi tentang cara menggunakan obat antibiotik itu dengan baik dan benar. Dari segi definisi, antibiotik itu diartikan sebagai anti hidup. Namun kita menyepakati kalau antibiotik itu diartikan sebagai obat yang diberikan untuk menyembuhkan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi suatu bakteri, bukan infeksi virus maupun jamur. Nah, istilahnya beda lagi. Kalau infeksi jamur itu namanya anti jamur, kalau infeksi virus itu namanya obatnya antivirus. Nah, jika kita sakit disebabkan oleh bakteri, maka kita diperbolehkan mengonsumsi obat antibiotik. Namun sebaliknya, jika kita sakitnya tidak disebabkan oleh bakteri, maka kita tidak diperbolehkan mengonsumsi obat antibiotik. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi salah satu yang dilakukan bagi kita pengguna atau konsumen kesehatan untuk menjadi pasien yang cerdas, maka sebaiknya kita minimal mengetahui apa saja yang biasa kita derita atau penyakit apa saja yang biasa kita alami. Tidaklah sulit, katakanlah yang sering itu batuk, pilek, diare. Nah, semua itu disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Jadi pada saat sakit itu kita tidak perlu menggunakan obat antibiotik. Mudahnya adalah ketika kita sakit, tidak mengetahui sakit itu apa, dan kita ragu dan badan kita sudah tidak enak rasanya, lalu kita pergi ke dokter, kita wajib harus menanyakan kita itu sakit apa, kemudian dosisnya bagaimana, diagnosanya apa, dan juga kenapa kita itu diberikan obat antibiotik. Karena harus diperhatikan, untuk kondisi-kondisi yang ringan itu biasanya disebabkan oleh virus, dan untuk kondisi-kondisi yang berat itu biasanya juga disebabkan oleh virus dan juga bisa disebabkan oleh bakteri. Jadi kemampuan kita sedikit mengetahui bedanya virus dan bakteri membantu kita untuk mengetahui obat yang diberikan dokter pada kita itu berguna untuk kita atau tidak, bisa kita pakai atau tidak. Dan juga dosis itu selalu mempengaruhi. Contohnya balita dengan orang dewasa maupun bayi itu berbeda dosisnya. Apalagi kalau berat badannya bervariasi, itu jelas sudah dosisnya berbeda. Jadi kita juga harus menanyakan bagaimana dengan dosisnya dan berapa lama obat ini harus dikonsumsi. Dan ternyata penelitian itu membuktikan bahwa ada bakteri baik 10 kali lebih banyak dibandingkan dari sel penyusun tubuh kita. Jadi misalkan ada 10 juta sel penyusun tubuh kita ini, maka terdapat
100 juta bakteri baik yang ada di tubuh kita ini. Semua itu pasti ada manfaat dan hikmahnya. Ketika antibiotik diberikan kepada kita secara keterusan, maka antibiotik akan mencari bakteri jahat di tubuh kita. Mana bakteri penyebab sakit, mana nih yang bisa aku bunuh. Ketika kita sakit dan kita meminum obat antibakteri, maka mereka akan maksud saya obat antibakteri itu akan membunuh bakteri baik di dalam tubuh kita. Bakteri juga merupakan makhluk hidup yang mempunyai naluri ilmiah, yaitu dengan mempertahankan dirinya, memperkuat dirinya, dan membuat dirinya itu lebih kebal terhadap suatu obat antibakteri. Akhirnya dia itu tidak membuat sakit, tapi akhirnya dia justru membuat kita sakit. Untuk bakteri yang memang sudah jahat, dalam arti lain bakteri yang membuat kita sakit, itu juga bisa memperkuat dan mempertebal dirinya sendiri. Dulu misalnya kebal dengan obat amoxicillin, namun ketika dia terlalu sering diberikan padahal tidak pada tempatnya, dia akan menjadi kebal dan sudah tidak mempan lagi diobati dengan obat antibiotik amoxicillin. Harus diberikan obat antibiotik yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Ini akan menjadi masalah ketika suatu pasien diberikan obat antibiotik tingkatan pertama itu sudah tidak mempan, tingkatan kedua, ketiga, dan seterusnya tidak mempan, maka akan terjadi suatu kondisi yang dinamakan resisten antibiotik. Kalau sudah tidak ada antibakteri lagi yang dapat membunuh bakterinya, dan kita sudah tidak ada lagi cadangan karena semua tingkatan antibakterinya resisten atau kebal, maka terjadinya peningkatan kematian itu akan meningkat di bakteri kebal atau resistensi antibiotik. Itu yang dikhawatirkan adalah saat menggunakan obat tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan aturan yang dianjurkan. Di bakteri itu dibagi menjadi dua, yaitu narrow-spectrum dan broad-spectrum. Narrow-spectrum itu antibiotik yang membunuh suatu bakteri spesifik tertentu, yaitu dengan cangkupannya yang lebih sempit. Sebaliknya, broad-spectrum itu antibiotik yang membunuh bakteri secara meluas, dan cangkupannya itu lebih luas. Nah, saat ini yang terjadi adalah para tenaga medis atau tenaga kesehatan itu langsung memberikan antibiotik broad spectrum, tidak memberikan antibiotik yang narrow spectrum dulu. Harusnya diberikan antibiotik yang spesifik dulu atau narrow spectrum, bukan diberikan antibiotik yang broad spectrum yang langsung luas. Hal ini terjadi karena tenaga kesehatan itu menganggap kalau diberi narrow spectrum itu sudah kebal, sudah tidak mempan, maka langsung diberikan broad spectrum atau antibiotik yang cangkupannya meluas. Masih belum tentu seperti itu, karena sudah terlanjur diberikan antibiotik yang broad spectrum, maka semua bakteri itu mati. Bakteri yang membuat dia sakit maupun yang bakteri tidak membuat dia sakit, itu semua mati. Semua itu akan dipertebal, sehingga jika suatu saat nanti bakteri ini akan membuat penyakit, maka sudah tidak mempan lagi diobati dengan broad spectrum yang dikhawatirkan. Makanya dalam penggunaan antibiotik atau pemilihan antibiotik itu harus tepat, tidak boleh langsung dengan spektrum yang luas, kecuali untuk penyakit yang berat dan dokter paham akan hal ini. Dalam sebuah penelitian membuktikan bahwa untuk membunuh seluruh bakteri
atau kuman itu membutuhkan waktu tertentu, ada jarak waktu tertentunya. Sebagai contoh itu TBC. Pada penderita TBC diharuskan meminum obat antibiotik minimal selama 6 bulan. Itu diminum seterusnya, tidak boleh diputus atau dihentikan. Misalnya dalam 1 bulan pasien sudah merasakan sehat, berat badan naik dan sudah tidak mengalami batuk, maka dia menghentikan terapi antibiotiknya. Katakanlah ada 100 bakteri. Nah, yang terbunuh itu baru 80 bakteri. Namun pasien sudah mengalami atau merasakan sehat, maka dia akan memberhentikan terapi minum antibiotiknya. Nah, 20 kuman sisanya tadi itu mempunyai peluang untuk memperkuat dan mempertebal dirinya. Katakanlah jika 2 tahun kemudian orang ini sistem kekebalannya menurun dan mengalami sakit, maka yang 20 kuman tadi sudah memperkuat diri dan memperbanyak sehingga tidak bisa atau kebal diobati dengan obat yang sebelumnya digunakan. Itulah yang sangat tidak diharapkan karena tidak menghabiskan obat antibakteri, obat antibiotik dengan sesuai aturan atau anjuran. Yang pertama, untuk yang diperhatikan saat mengkonsumsi antibiotik adalah menggunakan secara tepat dan sesuai dengan aturan atau anjuran yang telah diberikan. Misalnya sebelum makan atau sudah makan, dosisnya berapa, jika dimudahkan itu diminum lagi atau tidak, dan diminum seberapa lama jangka waktunya. Kemudian jangan menyimpan obat antibiotik ini kemudian diberikan kepada teman yang mempunyai penyakit yang sama. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan karena bisa saja penyakitnya sama namun diagnosisnya beda, antibiotiknya juga beda. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan antibiotik sisa atau menukarkan antibiotik ke temannya. Kemudian jauhkan antibiotik pada jangkauan anak-anak. Sekian dari saya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.